besar, kalaupun mau mendapatkan ya bukti-bukti sebagai bukti-bukti valid, saya kira kita rap dorang. Itu polisi punya tugas itu, punya tahap full untuk bagaimana cek dorang punya administrasi yang berkaitan dengan proyek itu. Sehingga kami minta juga panggil penyelenggara proyek, seperti ke konsultan perencanaan, pengawas utama, bahkan PPK kontrak, panggil dorang, kadis itu sebagai PPK, sebagai kuasa penggunaan anggaran juga panggil dia dan periksa dia. Kami minta itu, karena tindak pidana korupsi besar-besar kami duga bahwa anggaran 4M sampai 5M itu kami duga bahwa hanya realisasi di laporan itu hanya bisa 2M saja, pekerjaan hanya bisa 2M saja, kami duga besar-besarnya. Sehingga periksa, panggilan periksa itu, karena ada kaitannya dengan pekerjaan tahun 2023. Kami sampaikan juga bahwa pekerjaan tahun 2023 itu juga dirusaki oleh pekerjaan tahun 2024 itu, karena muatan yang dump trek, alat berat orang naik turun itu dirusaki tahun 2023 punya. Belum lagi ada faktor X yang mengakibatkan kerusakan itu, seperti curah hujan tinggi. Belum lagi dump trek naik turun. Nah ini jalan 2023 sudah punya kualitas yang model begitu, tapi karena naik turunnya aktivitas roda 4, roda 2, sehingga barangnya yang tadi bagus berantakan. Begitu. Di tahun 2024 juga sama. Kalau misalkan itu diakibatkan dengan curah hujan tinggi dan ada aktivitas alat berat naik turun, 2024 juga kacau. Begitu. Sehingga hanya muncul di permukaan itu hanya ada seperti rentang, seperti ada retak panjang lebar 2 jari satu, itu merupakan gagal daripada mutu sendiri. Sehingga teman-teman kepolisian baik itu dari di Reskrim, kami minta untuk cek kembali administrasi yang berkaitan dengan proyek tersebut. Begitu. Kami juga menduga bahwa kami baru melihat di media online bahwa ada oknum pihak ketiga yang kasih uang 100 juta di orang dalam dinas PUPR untuk kerjakan pekerjaan di tahun 2023, tapi hari ini belum ada perencanaan juga, belum ada perbaikan sama sekali. Sehingga hal ini merupakan hal yang paling fatal bagi kami. Pekerjaan yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, yang bisa memperlancar ekonomi masyarakat, hari ini dirusak-rusaki oleh oknum-oknum yang menyelenggarakan proyek ini. Jadi kami minta dengan tegas, Bapak sebagai Kasat Reskrim, tolong juga panggil PPK ya, bahkan PPK itu langsung rangkap menjadi kepala dinas, panggil saja yang berkaitan, penyelenggara yang berkaitan dengan proyek ini harus dipanggil semua, sita dokumen mereka yang berkaitan dengan proyek ini. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Alor. Dapat kami sampaikan bahwa kami di Polres Alor dari 3 tuntutan tadi, kami baru menangani 2 berkaitan dengan SPPD dan penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan ruas jalan Kabir Kaira tahun anggaran 2023. 2024 kami belum tangani. Ya. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sahabat meminta progres 2024, kami tidak bisa memberikan jawaban. Kalau soal 2024 lagi punya laporan, yang saya minta adalah transparansi dari kepolisian. Sebagai bapak, sebagai presiden, saya minta saat ini ada persoalan lagi di SPP ini dari tahun 2022. Dari hasil penyelidikan kami, ini hasil ya. Jadi kami tidak bisa buka ini di depan umum forum bagaimana hasil penyelidikan. Tetapi masih kami dalami dalam proses penyelidikan. Tidak. Jadi saya harus sampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan itu hal yang tertutup. Ada yang pahami itu dulu. Bapak. Tidak. Bapak nanti cek Tidak. itu ya. Ada yang tanggal 6 Juni itu. Ya. Kasat Reskrim langsung sampaikan ke Yo. orang lain. Oh ada penyelidikan. Ya. Toh? Betul. Dari tahun 2016 sampai 2022, hari ini tanggal berapa? Tahun 2025 dulu baru dicek, di transparansi lewat media. Ada apa ini? Makanya kami minta transparansi kembali. Begitu. Jadi kami dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, kami tidak bisa membuka kepada ruang publik apa yang sudah kami lakukan. Ya, kami yang sudah lakukan. Sementara dalam tahap penyelidikan selesai. Kami tidak bisa membuka. Kami periksa si A hasilnya begini, kami periksa si B hasilnya begini, kami periksa si C hasilnya tidak bisa. Ya, itu hal yang tidak bisa dibuka di publik. Ya,
Jadi ada hal yang bisa kita buka, ada hal yang tidak bisa kita buka. Berkaitan dengan yang bisa kita buka, bahwa dalam proses penyelidikan yang kami sekarang sudah naik tahap penyidikan yang 2023, dan kami sementara memeriksa saksi-saksi, ya. Dan yang terakhir minggu ini, kalau tidak halangan, kami akan kupang untuk memeriksa ahli LKPP. Ya. Jadi saya senang dengan adik-adik punya semangat, tetapi semangat ini kita harus ada rambunya juga. Semangat, datang komplain, marah kami boleh, kami lambat boleh marah, kami tidak larang itu. Ya, jadi apa yang kami nanti kalau seandainya kami dalami, bila terbukti peristiwa itu adalah peristiwa pidana, pasti kami akan naik ke penyidikan. Tetapi kalau seandainya belum jelas peristiwa ini peristiwa pidana, maka kami tidak bisa untuk menyenangkan adik-adik kami, terus kami naikkan ke penyidikan. Nanti ada tahapan berikutnya adalah jaksa yang meneliti kami, hasil kami, hanya untuk menyenangkan hati adik-adik kami naikkan. Kasihan, ya, saudara keluarga yang seandainya tidak terlibat terus karena kami senangkan hati adik-adik, kita naikkan penyidikan, tetapi nanti mentok. Sampai kapanpun tidak bisa, karena umpama terbentur bahwa umpama ini hanya ranahnya administrasi atau para hak pegawai yang punya hak untuk mendapatkan sudah diterima. Tadi saya bocorkan, memang yang diperiksa, sementara diperiksa haknya diterima. Oleh karena tetap kami dalami. Mungkin kalau seandainya adik-adik punya bukti fakta yang bisa kami sampaikan kepada kami, Pak Komandan, izin yang ditilep ini di tahun sekian, si A yang tilep, kalau ada fakta bukti tolong berikan kepada kami, sehingga dengan data fakta itu bisa kami perkuat dugaan penyelidikan ini untuk kita bisa dapat. Nah, untuk bisa naik ke penyidikan saja, kami tidak bisa naikkan di sini. Kami harus ke Polda, kami harus menyajikan, harus gelar perkara, sehingga di situ mereka akan melihat bahwa apa yang kami sajikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini sudah terpenuhi unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan, bahwa ada peristiwa pidana di situ, ada peristiwa pidana, gitu. Kalau kita dengan gagah berani saja, dengan senang saja untuk kami pergi bolak-balik dengan data yang pas-pasan, maka yakin dan percaya di sana pun tolak. Gitu. Berbeda dengan tindak pidana yang lain, untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu hanya kita di Polres ini saja, tetapi untuk tindak pidana korupsi tidak. Nah, berbeda lagi untuk penghentian lagi. Polda tidak mampu untuk menghentikan, sedangkan kita sudah naikkan ke penyidikan. Nah, kita harus menghentikan, maka harus ke Jakarta, minta persetujuan Jakarta untuk menghentikan proses penyidikan ini. Oleh karenanya, bila Sepade kali ini punya data, keterangan, informasi yang bisa memperjelas adanya peristiwa pidana korupsi, sampaikan ke kami, kita sharing sama-sama. Ya, saya membuka ruang, datang ke ruangan saya, oke, kita buka data, kita sharing sama-sama. Puji syukur Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan poin tuntutan ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Saya kami terima dan kami akan tidak lanjut poin-poin apa yang dituliskan oleh tadi di dalam, dan mohon untuk tidak kalau dibutuhkan Pak Kasih ya. Ya, cukup ya. Ya. Nah.